فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan di hari ini pembahasan kita, walaupun seharusnya juga Ustaz Saiful karena qadarullah beliau berhalangan, maka alhamdulillah kita bisa menggantikan beliau. Tetap melanjutkan pembahasan kita dari kitab Thalathatul Usul, 3 pertanyaan malaikat di alam kubur nanti. Kemarin kita telah berhenti tentang awal dari asal yang pertama, awal dari pondasi yang pertama, yaitu tentang menjelaskan tentang man rabbuk, siapa Tuhanmu. Dan kemarin sudah kita jelaskan tentang hal tersebut, apa yang harus kita ketahui, apa yang harus kita ketahui dari Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang 4 rukun tersebut, yaitu mengetahui tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala ada, kemudian tentang rububiyahnya, kemudian tentang uluhiyahnya, tentang beribadahnya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kemarin dengan yang terakhir ada asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, fa idza qila laka bima 'arafta rabbak. Kalau seandainya engkau itu ditanya, ketika engkau menjawab Tuhan saya adalah Allah Subhanahu wa taala, mungkin engkau akan ditanya lagi, bagaimana engkau tahu bahwa Dia adalah adalah Tuhanmu? Dia adalah Tuhanmu. Bagaimana caramu tahu bahwa Dia adalah Tuhanmu? Maka beliau rahimahullah taala berkata, faqul, maka katakanlah, bi ayatihi wa makhluqatihi, maka katakanlah dengan ayat dan juga makhlukat, dengan makhluk, ayat dan makhluk. Ayat dan makhluk yang beliau sebutkan di sini adalah pada hakikatnya ada satu, adalah semuanya adalah ayat kauniyah. Karena kita lihat beliau mengucapkan wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Dan dari tanda Allah Subhanahu wa taala, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ada al-lailu, malam, siang, matahari dan bulan. Ini adalah semuanya adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Mereka termasuk makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini oleh muallif, oleh Syekh Muhammad, beliau menyebutkan bahwa mereka adalah ayat. Mereka adalah ayat. Tapi kita sangat tahu bahwa 4 itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Malam, siang, matahari dan juga bulan adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita masuk menjawab hal tersebut, maka sedikit kita menjelaskan tentang ayat. Ayat adalah alamah, adalah tanda. Dan ayat ini kebagi menjadi 2, ada ayat kauniyah dan ada ayat syar'iyah. Yang beliau sebutkan di dalam kitab ini adalah semua adalah ayat kauniyah. Beliau tidak menyebutkan tentang ayat syar'iyah. Beliau menyebutkan tentang ayat kauniyahnya. Kemudian ada juga menetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita adalah dengan ayat syar'iyah, dengan dari Al-Qur'anul Karim dan juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jumlah ini juga sangat banyak. Jumlah yang menjelaskan tentang tentang Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlah sangat banyak. Dan juga hal yang lain di luar dari wahyu
bahwa kita pun bisa menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Dengan mengetahui makhluknya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengetahui makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun akan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat Tuhan yang tidak bisa diganti dengan zat lain. Karena kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala juga pernah menyebutkan kalau seandainya ada dua ilah, dua Tuhan, maka la fasadata, maka mereka akan membuat kerusakan. Ketika ada dua Tuhan, maka mereka akan membuat kerusakan karena setiap Tuhan akan memiliki kemauannya sendiri. Dan yang namanya paling atas itu tidak mau diganggu dengan yang lain. Raja, apakah mungkin seorang raja ada dua di dalam sebuah kerajaan? Jawabannya tidak mungkin. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala, yang adalah rajanya para raja yang ada. Maka Allah Subhanahu wa taala, ana malikud dayyar, ainal mulukul ard. Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman nanti di yaumil qiyamah, ana malikud dayyar. Sayalah raja di atas raja. Ainal mulukul ard, mana yang katanya di bumi menjadi raja? Tampakkan dirinya ketika ini. Maka tidaklah ada satupun raja yang di dunia berani untuk menampakkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala raja di atas segalanya. Maka mereka tidak berani. Maka dengan melihat makhluknya Allah, kita mengetahui. Dan di sini beliau menyebutkan dari beberapa makhluknya Allah Subhanahu wa taala, beliau bagi menjadi dua. Beliau membagi menjadi dua. Yang pertama, wa min ayatihi. Beliau namakan ayat juga. Sedangkan ayat ini semua yang disebutkan oleh beliau ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala juga. Dan kemudian wa min makhluqatihi, dan juga dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Yang beliau disebutkan di sini adalah as-samawati sab'ah wal arduna sab'ah wa man fihinna wa ma bainahuma. Makhluk yang beliau sebutkan secara singkat itu adalah langit yang 7, bumi yang 7, kemudian apa yang ada di dalamnya dan apa yang ada di antaranya. Semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi atau di antara mereka berdua, maka itu semuanya adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa di sini beliau menyebutkan wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar? Kenapa enggak menyebutkan wa min makhluqatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar? Kenapa beliau enggak sebutkan dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala lail, malam, siang, matahari, bulan? Tapi beliau malah menyebutnya wa min ayatihi. Karena apa? Karena beliau bertaadub dengan Al-Qur'anul Karim. Karena beliau berada dengan Al-Qur'anul Karim yang senantiasa ketika menyebutkan 4 hal ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa min ayat. Seperti di dalam surat Al-Fussilat, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Fussilat, dan dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala al-lail, malam, wan-nahar, siang, wasyams, matahari, wal-qamar, bulan. Dan juga bulan. Di dalam ayat Al-Qur'anul Karim ketika menyebutkan 4 makhluk ini, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa min ayatihi. Walaupun mereka juga bagian dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ta'adub dengan Al-Qur'an. Karena beradab dengan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an menamai dia ayat, maka kita juga menyebutnya ayat. Al-Qur'an menyebutkan namanya dia tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun menamai juga tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tahu juga 4 itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala juga. Dan juga yang kedua, kalau kita lihat dari 4 ini
fungsinya adalah menunjukkan sebuah tanda. Ketika terbitnya matahari atau terbitnya fajar, kemudian mulai terbitnya matahari, maka matahari tersebut sebagai tanda di siang hari. Di siang hari, dan siang hari sebagai tanda bagi kita beraktivitas. Bagi kita untuk beraktivitas. Kemudian ketika matahari tenggelam diganti oleh bulan, itu sebuah tanda untuk masuk waktu malam. Dan malam adalah tanda untuk kita beristirahat. Dan malam tanda bagi kita untuk beristirahat. Maka karena dengan dua hal inilah beliau menyebutkan wa min ayatihi. Walaupun malam, siang, matahari dan bulan itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala juga. Karena Allah Subhanahu wa taala berbeda ketika menyebutkannya, maka beliau juga ikut dengan Allah Subhanahu wa taala berbeda dalam penyebutannya. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menjelaskan bahwa mereka itu ada tanda kekuasaan Allah dengan adanya matahari yang begitu bermanfaat bagi kita, dengan adanya bulan yang begitu manfaat bagi kita, maka semuanya itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walaupun manfaat mereka banyak, walaupun manfaat begitu banyak, kita nggak habis pikir kalau seandainya matahari tertutup selama 1 minggu, apa yang akan terjadi di dunia ini? Kalau seandainya bulan hilang selama 1 minggu, kita tak tahu apa yang terjadi di dalam bumi ini. Kalau seandainya mereka menghilang begitu saja, walaupun mereka memiliki sebuah nikmat yang bisa mereka berikan kepada kita atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun tidak berhak untuk diberikan ibadah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaupun mereka tanda kekuasaan Allah yang besar, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Dilarang kita oleh Allah Subhanahu wa taala tasjudu lisyams. Enggak boleh kita untuk sujud atau ibadah kepada matahari dan bulan. Walaupun manfaatnya nyata, walaupun manfaatnya di depan mata, selama dia masih makhluknya Allah, maka tidak berhak untuk diberikan ibadah. Walaupun manfaatnya begitu besar. Walaupun manfaatnya begitu besar. Maka kalau kita lihat di ayat ini, Masya Allah, ini sebuah penegasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak boleh ibadah kepada mereka dengan beberapa cara. Pertama dengan larangan la tasjudu. Dengan larangan jangan sujud kepadanya. Kemudian wasjudu lillah. Kemudian yang kedua, perintah untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh sujud kepada mereka, tapi wajib bagi kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama dinafikan, tidak diperbolehkan untuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan ibadah tersebut kepada Allah. Bukan sekedar Allah Subhanahu wa taala menetapkan ibadah tersebut hak untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa mereka itu tidak pantas untuk disembah. Wasjudu lillah alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka. Jikalau kalian ingin beribadah, jikalau kalian ingin beribadah, maka mereka nggak pantas untuk disembah. Nggak pantas matahari untuk disembah, tidak pantas bulan untuk disembah.
ataupun hal-hal yang lain tidak pantas untuk mereka disembah, karena semuanya adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kaidah, ketika Allah Subhanahu wa taala infirad di dalam khalq, di dalam penciptaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyendiri dalam peribadatan. Kalau hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menciptakan, maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang diperbolehkan untuk memberikan ibadah kepadanya. Karena kita sangat tahu tidaklah ada satu orang pun atau tidak ada satu makhluk pun kecuali mereka adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan dalil yang lain untuk menjelaskan wa min makhluqatihi, dan dari makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang beliau sebutkan adalah langit dan juga bumi. Langit yang 7, bumi yang 7, dan apa-apa yang ada di dalam bumi tersebut dan apa-apa yang ada di langit tersebut, dan juga di antara mereka semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tempat kita sujud pun mereka akan bisa bersaksi nanti di yaumul qiyamah. Bumi yang kita pakai untuk beribadah, mereka bisa bersaksi nanti di yaumul qiyamah. Maka berhati-hatilah ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di sebuah tempat, maka para ulama menyebutkan, mensunnahkan untuk dia beribadah pun di tempat tersebut. Supaya apa? Supaya dia tempat tersebut bisa mensaksikan kita pun dari kebaikan. Mempersaksikan kita kepada kebaikan yang telah kita lakukan. Dan beliau menyebutkan wa qauluhu ta'ala, dan dalilnya dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard, dan sesungguhnya Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Di dalam 6 hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan langit selama 6 hari? Karena di sini ingin menjelaskan kepada makhluk bahwa sesuatu yang ingin dia dapatkan itu butuh sebab. Butuh sebab. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi sekejap mata. Karena Allah Subhanahu wa taala tinggal berkata kun fayakun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu tinggal katakan kun, maka terjadi. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menunda penciptaan langit dan bumi sampai 6 hari ini untuk menjelaskan bagi kita bahwa ketika kita ingin mendapatkan sesuatu apapun itu butuh proses, butuh yang namanya sebab. Kita ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala, butuh sebab yang kita harus tempuh. Kita ingin meraih sebuah jabatan yang tinggi, itu pun butuh sebab. Nggak bisa semerta-merta tiba-tiba kita menjadi panglima, nggak mungkin. Nggak mungkin kita tiba-tiba langsung nggak pernah kuliah, nggak pernah sekolah, tiba-tiba langsung jadi S3. Nggak mungkin. Karena butuh proses. Sebagaimana anak kita pun baru lahir nggak bisa mereka langsung lari. Mereka butuh proses. Nah, ingin menjelaskan hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala ciptakanlah bumi dengan langit selama 6 hari. Supaya apa? Manusia ketika nanti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu, mereka wajib bagi mereka datangkan ikhtiarnya. Walaupun ikhtiar tersebut enggak terlalu bermanfaat bagi apa yang diharapkan. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam pengepungan rumahnya untuk melemparkan pasir. Untuk melemparkan pasir.
Dan ketika Rasul melemparkan pasir, nggak mungkin kena kepada orang-orang yang ada di luar. Tapi apa? Dengan lemparan tersebut, dengan ikhtiar yang Rasulullah lakukan, dengan ketawakal yang sangat-sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasir tersebut bisa mengenai orang musyrik. Dan akhirnya orang musyrik tidak bisa melihat Rasulullah SAW keluar dengan Abu Bakar. Jadi orang musyrikin yang ingin menyerang rumah Rasulullah SAW sebelum hijrahnya, itu bukan tiba-tiba mereka buta, bukan. Tapi karena Rasulullah SAW diperintahkan untuk melemparkan pasir. Dan akhirnya pasir tersebut menutupi mata-mata mereka atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam perang Badar atau di perang Uhud, sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga dalam Al-Qur'an kan, "Wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk melemparkan pasir. Gak mungkin ada seorang yang bisa melempar pasir dari pasukan sampai ke pasukan di lawannya. Gak mungkin, karena pasir tersebut gak mungkin bisa jauh. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan pasir tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pasir tersebut. Ketika para sahabat memanah, kita memanah, kita cuma hanya bisa berikhtiar menarik, kemudian melepas dengan sasaran yang telah kita tuju. Tapi untuk tepat kepada sasaran tersebut, itulah Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak. Bukankah kita sudah sangat mengkeker, sangat indah, sangat yakin kena, taunya meleset. Karena Allah Subhanahu wa taala belum mentakdirkan. Karena Allah Subhanahu wa taala belum mentakdirkan. Maka lakukanlah ikhtiar sebaik mungkin, dan jangan lupa diawali dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka urusan tersebut akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma stawa 'alal 'arsy yughsil laila wan nahar yatlubu hasisan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, kemudian Allah Subhanahu wa taala istiwa tinggi di atas arsy-Nya. Yughshil laila wan nahar yatlubu hasisa wasyamsu wal qamar wan nujum musakhkharatin bi amrih. Kemudian mulailah malam silih berganti dengan siang. Yatlubu hasisa, yang dimana akan bergulir terus malam dengan siang. Tidaklah bisa berhenti kecuali mereka berhenti atas izin Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Enggak ada kan tiba-tiba kita enggak ada malam, siang lagi. Enggak ada. Tapi akan terus bergulir karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah fitrahnya kepada mereka. Wasyamsu wal qamar wan nujum musakhkharatin bi amri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan syams, matahari, bulan, dan juga bintang musakhkharatin bi amri. Semuanya itu tunduk dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah, tidaklah ada penciptaan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa seluruh penciptaan dan juga seluruh pengaturan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam rububiyah kita 3, penciptaan, pemilikan, dan juga pengaturan, itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup ayat tersebut, tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Maka di sini dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengetahui Allah Subhanahu. Dengan adanya makhluk kita bisa mengetahui Allah Subhanahu wa taala.
Kalau dengan tidak adanya makhluk, kalau dengan adanya makhluk tidak bisa menjadikan kita sebagai ibrah bagi diri kita, mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, maka sangat rugi kita. Ini hal yang sangat nampak. Kita nggak berkata dengan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dengan Al-Quran dan hadis selesai semuanya ada. Tapi berkata dengan permasalahan yang nampak di hadapan manusia, yang dimana manusia akan menetapkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Zat penciptanya, Zat yang wajib diberikan ibadah kepadanya. Ini hanya dengan melihat makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita melihat sebuah makhluk yang sangat kecil, yang bahkan mata kita pun tidak bisa melihat makhluk tersebut, seharusnya membuat kita menjadi makin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana telitinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Yang jari kita bisa bergerak. Bahkan kemarin beberapa waktu yang lalu teman saya itu ada saraf kakinya tuh putus di kaki kanan atau kaki kiri, salah satu kaki, dan mengakibatkan dia harus jalan dengan kursi roda. Udah dioperasi baru bisa berjalan, dan tapi pun itu dengan rasa nyeri satu saraf. Dan begitu banyak saraf-saraf yang lain selain saraf tersebut. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat teliti dalam penciptaan. Sering kita mungkin di dalam kerja kita absen dengan sidik jari. Pernahkah ditemukan sidik jari satu orang dengan orang yang lain sama? Bayangkan ada miliaran manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan sidik jari tersebut berbeda. Bukan cuma satu, bukan cuma 2 miliar, bahkan bisa jadi puluhan miliar ataupun miliar dan miliar. Kalau kita gabungkan dari manusia pertama Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai di zaman kita, tapi tidak ada satupun yang sama. Ini semua menunjukkan ada yang menciptakan kita. Semuanya akan menunjukkan bahwa ada yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyendiri dalam penciptaan, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menyendiri dalam peribadatan. Maka beliau melanjutkan setelah menjelaskan tentang tanda Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya. Ketika kita melihat makhluk yang begitu menakjubkan, begitu besar, maka beliau berkata, "War-Rabbu huwal ma'bud." Dan Rabb tersebut yang mengatur hal itu semua adalah dialah yang ma'bud, yang harus diberikan ibadah. Nggak boleh kita memberikan kepada selainnya, karena selainnya tidak bisa melakukan seperti Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bisa. Tidak ada yang bisa menahan rezeki kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan rezeki kepada kita, maka rezeki tersebut akan nyampe. Ada seorang dikisahkan, orang Bani Israel, yang berhutang kepada orang lain, kepada temannya. Berhutang kepada temannya dan telah berjanji tahun depan atau tahun yang lain pada waktu tersebut saya akan bayar hutang saya kontan. Anggap kita biar mudah, mungkin 1 Muharram 1445 saya akan bayar hutang saya. Kemudian berpisah 2 orang tersebut.
Kemudian orang yang mengutang mencari pekerjaan dia, melanjutkan pekerjaan yang dia sedang tekuni, sampailah waktu mendekati waktu pembayaran. Maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan laut memiliki sebuah ombak yang sangat besar, yang tidak memungkinkan satu kapal pun untuk bisa menyeberangi lautan tersebut. Maka orang yang berhutang kemudian memasukkan uangnya ke dalam botol, yang menuliskan bahwa ini adalah bayar utang saya, kemudian ditutup dan berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, hari ini adalah hari wajib saya bayar hutang, dan tolong sampaikan ini kepada fulan. Kemudian dilempar oleh beliau ke atas lautan. Lihat, ketika rizki tersebut harus datang kepada orang yang mengutang, maka tetap akan datang. Maka orang tersebut menunggu di pantai, dan tidak mendapat satupun kapal ada yang berlabuh. Dan tetapi dia melihat sebuah botol, kemudian diambil, dan di sana ada tertulis bahwa temannya yang dahulu pernah berhutang kepadanya telah membayarnya. Allahu Akbar. Bagaimana walaupun ombak begitu besar, walaupun dia tidak bisa datang, tapi kalau itu rizkinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan halangi. Karena tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghalangi rizki seseorang. Tidak ada pun satu makhluk pun yang bisa berbuat seperti perbuatan yang Tuhan. Enggak mungkin. Kita lihat Maryam alaihi salatu wassalam, Maryam rahimahullah, ibunya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ketika beliau ingin melahirkan Nabi Isa, beliau dalam keadaan sendiri, enggak ada seorang pun, karena Maryam ketika itu sangat malu. Sampai berangan-angan Maryam setelah melahirkan anaknya, Maryam meninggal. Menyendiri. Dan itu adalah anak pertamanya. Nabi Isa adalah anak pertamanya, karena Maryam belum pernah disentuh dengan laki-laki. Itu adalah anak pertama dalam keadaan sendiri, dan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan untuk tetap lahir. Dan bahkan ketika dia sendiri kehabisan perbekalan, nggak ada lagi makanan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Maryam, wa khudhi ilaiki bi jiz'in nakhlatin tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Goyangkan oleh engkau pohon kurma, dia nanti akan jatuh rutab, kurma basah, kurma muda, yang engkau akan bisa makan nanti. Jatuh rezeki tersebut, karena rezeki tersebut telah ditetapkan untuk kita. Enggak ada yang bisa menghalanginya. Enggak ada yang bisa menghalangi Maryam untuk memakan rutub tersebut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghendaki. Maka Maryam makan dan kemudian melahirkan Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan ini semua yang adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita tahu itu tidak ada satupun zat yang bisa melakukan itu, maka tidaklah ada satupun zat yang bisa kita berikan peribadatan kepadanya, yang tidak bisa kita berikan peribadatan kepadanya. Dan jangan sampai kita sombong seperti Namrud. Jangan sampai kita sombong seperti Namrud. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyendiri dalam permasalahan rububiyah ini,
di dalam penciptaan, di dalam mematikan, di dalam menghidupkan, di dalam mengatur. Maka Namrud merasa dirinya juga mampu. Jangan sampai kita demikian. Jangan sampai ketika kita memiliki sebuah kelebihan harta dan kita merasa bahwa diri kita bisa memberikan sebuah manfaat atau bisa memberikan sebuah rezeki kepada orang lain dengan kehendak kita, dengan kemampuan kita, tidak. Jangan sampai kita sombong dan akhirnya seperti Namrud yang Allah Subhanahu wa taala hinakan dia di depan pasukannya sendiri, mati dengan seekor lalat, mati dengan seekor nyamuk atau lalat. Karena dia sombong, yang saya bisa menghidupkan dan mematikan, sedangkan menghidupkan dan mematikan itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dengan ayat wahai para manusia, u'budu rabbakum alladzi khalaqakum, sembahlah Rabb kalian yang di mana menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan juga orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini disebutkan oleh para ulama adalah ayat pertama turun perintah kepada Allah, perintah kepada umatnya, ya ayyuhalladzina amanu wa'budu rabbakum. Inilah awal ayat perintah. Ini awal ayat perintah. Di sana perintah wa'budu, sembahlah kepada Rabb kalian, yang di mana Rabb kalian tersebut yang menciptakan kalian dan juga yang menciptakan sebelum kalian. Semoga kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi, tidak cukup dengan menciptakan, ingin menjelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini sebagai hamparan bentaan. Was samaa binaa, dan juga menjadikan langit sebagai tiang. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit tersebut, dari awan tersebut, air. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, kemudian air tersebut turun mengenai tak bumi Allah Subhanahu wa taala ini, dan akhirnya menumbuhkan sebuah tumbuhan yang di mana tumbuhan tersebut menjadi rizqan lakum, menjadi rizki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka kalau kita sudah mengetahui hal tersebut, tidak ada yang bisa memberikan, tidak ada yang bisa menurunkan hujan, tidak ada yang bisa menghidupkan tumbuhan, tidak ada yang bisa menjadikan bumi ini menjadi hamparan yang akhirnya kita bisa mencari rizki, yang tidak ada juga bisa orang yang menciptakan kita, kecuali semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Fala taj'alu lillahi andada, maka jangan jadikan selain Allah Subhanahu wa taala menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengetahui hal tersebut, kalau kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang bisa menurunkan hujan, tidak ada satupun ada manusia yang bisa menghalangi hujan, dan tidak pun pula ada satu manusia pun yang bisa memberikan rizki, dan tidak ada satupun manusia yang bisa menciptakan kita. Maka kalau kita tahu hal tersebut, maka tidak berhak dan tidak boleh kita membuat seseorang menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau Allah Subhanahu wa taala lanjutkan juga, wa antum ta'lamun, dan sedangkan kalian sangat tahu. Tahu apa? Bahwa dalam permasalahan rububiyah tidaklah ada yang berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun berdampak kepada menyembah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta,
bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya memberikan rezeki, bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya memberikan manfaat, bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dalam memberikan mudarat, di dalam memberikan jodoh, menurunkan langit, menghidupkan, mematikan, dan hal-hal yang lain di dalam permasalahan sifat ketuhanan. Kalau kita hanya menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun harus kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita. Di dalam ibadah kita. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kita sekali-sekali di antara kita menjadikan tandingan orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita tahu bahwa orang tersebut tidak berhak untuk mendapatkan ibadah. Karena orang tersebut tidak memiliki sifat ketuhanan. Karena sifat ketuhanan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat ketuhanan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ada satu orang makhluk pun yang bisa mendapatkan sifat ketuhanan tersebut. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat marah ketika ada seorang wanita yang berkata, mengklaim bahwa mereka memiliki seorang nabi yang mengetahui hari esok, mengetahui tentang permasalahan gaib. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi kemahnya, mendatangi tendanya, dan berkata kepada wanita tersebut dengan perkataan yang sangat tegas bahwa saya tidak mengetahui hal yang gaib, karena hal yang gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan menyalahkan wanita tersebut atas perkataannya, bahwa yang mengetahui hal gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena hal tersebut bagian dari khususnya permasalahan ketuhanan atau sifat ketuhanan yang ada. Maka ketika sifat ketuhanan menyendiri untuk Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam ibadah pun sendiri Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan karena sudah azan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.